Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Rabu tanggal 29 September 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar dari jadwal pembacaan gemar pada pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Di sini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat sebelumnya Tuhan Yesus sempat menanyakan siapakah dirinya kepada murid-muridnya. Dan Petrus menjawab bahwa engkau Yesus adalah Mesias. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi pada pembacaan kita ayat yang ke-31, waktu Yesus mengungkapkan bahwa dia harus menderita, Petrus mengatakan bahwa Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali jangan menimpa engkau. Dan melihat reaksi ini, Tuhan Yesus menegur keras kepada Petrus. Karena Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia harus melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus dia untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Sebagai juru selamat, dia harus menderita, merelakan dirinya mati di kayu salib. Tuhan Yesus menjelaskan hal itu kepada setiap murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Ayat yang ke-34 berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama menyangkal dirinya, yang kedua memikul salibnya, dan yang ketiga mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang syarat yang diberikan Tuhan Yesus bukanlah syarat yang mudah. Menjadi pengikut Tuhan atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus benar-benar menyiapkan diri kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia. Tetapi Tuhan Yesus ingin setiap orang yang mengikut Dia melakukannya dengan segenap hati, dengan keikhlasannya, bukan tanpa paksaan. Yang pertama, menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyangkal diri artinya adalah menyerahkan kehidupan kita, seluruh hak kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai hak lagi terhadap kehidupan kita. Seluruh diri kita, dari pikiran, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita harus mampu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah. Menyangkal diri. Dan syarat yang kedua adalah memikul salib. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus, Dia harus memikul salib untuk menebus dosa setiap manusia. Maka kita pun harus memikul salib. Bagian kita harus siap menerima konsekuensi bahwa kita menjadi pengikut Tuhan. Apapun rintangannya, kita harus tetap setia.
memikul salib kita, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Salib adalah lambang penderitaan. Memang perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi sebagaimana Kristus setia, Kristus taat, maka kita pun dituntut juga tetap taat dan setia. Memang sepertinya memikul salib ini adalah sangat berat, tetapi kalau kita mau melakukannya dengan setia, maka saat kita memikul salib itu, kita akan mampu menyangkal diri kita, dan kita akan mampu terus mengikut Yesus. Syarat yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Dan yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus yang dimaksud adalah mengikut Yesus dengan setia, taat, dan terus menerus. Tetap setia, apapun kondisi kita, apapun tantangan di dalam kehidupan kita, kita tetap taat mengikut Yesus. Kita mau mengikut Yesus, berarti kita mau melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Mari kita mau seperti Tuhan Yesus yang selalu taat dan setia mengikuti perintah Bapa di surga. Dan kita sudah mengambil komitmen untuk bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan Yesus, Dia sudah mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, menganugerahkan kehidupan yang kekal. Jadi mari kita menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Tuhan dengan setia. Walaupun pergumulan berat, walaupun ada banyak tantangan, suka dan duka kita alami di dalam kehidupan ini selama kita mengikut Tuhan Yesus, tetapi mari kita tetap taat dan setia seperti teladan yang telah Tuhan Yesus berikan. Dia tetap taat dan setia. Mari kita pun juga tetap taat dan setia seumur hidup kita. Kita mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti Engkau Tuhan yang tetap setia sampai mati, maka kami pun mau untuk mengikuti Engkau, tetap taat dan setia sampai Tuhan memanggil kami. Kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau mengikut Tuhan, memikul salib kami. Kami mau Tuhan Kau pakai kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi murid-murid Tuhan yang mengabarkan berita Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan dengan taat perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan jangan menyerah dengan tantangan beban berat kehidupan ini. Tetap taat dan setia menjadi murid-murid Tuhan